Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin salah satu ilmu atau mungkin konsep ya yang gue dapatkan dari salah satu buku yang gue sedang baca. Bukunya tersebut adalah Digital Minimalism oleh Cal Newport. Jadi sesuai namanya, di buku ini Cal Newport membahas tentang bagaimana kita bisa hidup minimalis di era digital, bagaimana kita menggunakan hal-hal yang terkait digital termasuk sosial media secara minimalis, dan bagaimana kita bisa hidup seutuhnya di dunia meskipun pada dasarnya kita hidup di dunia digital yang nggak bohong, bikin kita sangat ketagihan, bahkan bisa ngalahin rokok dan gula ketagihannya. Gue belum selesai baca bukunya, tapi dari buku tersebut gue udah banyak dapat beberapa ilmu yang asik. Dan yang pengen gue bahas di video kali ini khususnya adalah solitude. Pentingnya solitude atau kesendirian. Jadi kesendirian yang dimaksud di sini adalah ya kita sendiri tanpa adanya sosmed, tanpa adanya musik yang mungkin kita suka dengarkan di Spotify atau Apple Music atau YouTube Music, terus tanpa adanya chat, tanpa adanya gangguan dari luar lah, selain diri sendiri. Jadi kita kembali fokus ke diri sendiri. Kata Cal Newport, solitude itu adalah hal yang sangat penting karena itu adalah saatnya kita untuk benar-benar bisa berpikir jernih. Solitude atau kesendirian, gue akan menggunakan kata bahasa Indonesia, adalah hal yang sangat berharga di dunia digital yang mana semuanya terkoneksi. Gue pribadi sangat setuju dengan Cal Newport bahwa kesendirian adalah hal yang betul-betul penting di dunia kala ini. Gue tuh jadi keinget di awal tahun 2000-an ya, ketika gue misalkan lagi ke dokter gigi terus ngantri. Kala itu gue belum punya HP malah. Oh udah punya ya? Oh udah punya HP, tapi ya nggak canggih. HP-nya tuh ya untuk SMS, browsing dikit, terus sama telepon. Jadi nggak banyak hiburan di HP-nya, kecuali ya mungkin game bawaan yang lama-lama juga bosen. Jadi beberapa cara untuk gue ngantre adalah satu, ya gue nunggu aja. Dua, gue bawa komik. Tiga, gue baca majalah apapun yang ada di klinik tersebut. Atau ya gue nonton TV, entah apapun kanalnya yang juga ditayangkan di klinik tersebut. Dan justru ternyata hal tersebut lebih teringat loh. Karena pada dasarnya kita tidak mudah terdistraksi dengan banyaknya hiburan yang ditawarkan di masa kini. Kayak misalkan nih, bandingannya kayak tadi misalkan gue baca majalah di dokter gigi, di klinik dokter gigi. Ya walaupun gue nggak tahu itu majalah apa, tapi gue fokus baca majalah itu. Bener-bener fokus, apalagi kan majalah tuh biasanya sangat tematik. Jadi misalkan majalahnya Cosmopolitan atau Trubus bahkan, ya akan satu tema. Kayak Cosmopolitan soal kehidupan urban, kalau Trubus ya soal tanaman. Mungkin tidak bermanfaat ya, at least untuk saat itu mungkin tidak bermanfaat untuk hidup kita, tapi setidaknya kita mendapatkan informasi yang fokus. Beda halnya ketika kita menggunakan misalnya sosial media atau internet. Kita ambil sosial media aja deh. Kenapa gue ambil sosial media? Karena itu contoh yang paling dekat. Kalau misalnya dengan sosial media, kita tuh emang dengan mudah bisa interaksi dengan teman SMP, SD, bahkan teman online yang belum pernah kita temui, atau kayak siapapun stranger dengan mudahnya, atau bahkan public figure kita bisa temui dengan mudah. Temui dengan mudah, maksudnya interaksi dengan mudah. Sesimpel kalau di Twitter mention, atau di kolom komentar Instagram juga bisa mention, di story juga bisa mention akun artis, udah lebih connected lah, udah lebih mudah terkoneksi. Tapi memang ada
paradoksnya semakin kita terkoneksi, justru semakin kadang kita malah nggak fokus. Dan jadinya interaksi yang ada tuh tidak seberharga ketika kita tidak begitu terkoneksi. Emang namanya hidup penuh paradoks ya, tapi gue bisa paham sih di situ. Karena apa yang terlalu banyak, itu justru membuat kita hilang fokus. Dan Cal Newport di sini makanya mementingkan konsep solitude. Karena dengan solitude, apalagi ya kalau dia ngomonginnya khusus diri sendiri dengan diri sendiri tanpa ada interaksi yang lain, bahkan ya kayak majalah atau TV, enggak. Karena biar kita fokus dengan diri kita sendiri, dengan apa yang sebenarnya kita mau, apa sih yang sebenarnya diinginkan hidup kita, tanpa adanya, sekali lagi, input dari orang lain. Dan dari solitude tersebut, ya kita bisa menyortir apa yang penting bagi kita. Kalau misalkan kita selalu terkoneksi, apalagi misalkan sosial media, dia tuh gak pernah punya sosial media, BTW si Cal Newport ini, dan bahkan coba aja googling atau di search YouTube, Cal Newport social media, dia tuh gak menggunakan social media dan bisa dibilang sebagai aktivis yang sering mengutarakan kalau social media itu cukup berbahaya kalau tidak dimoderasi. Gue pribadi jujur selalu berusaha untuk mengurangi sosial media, dan gue mau cerita sedikit. Ketika itu tahun 2020, gue lagi lumayan down dalam hidup, kayak gue karir harus dari awal lagi, gue masih ada utang dan sebagainya. Gue harus membangun kembali hidup gue, dan gue memutuskan untuk delete Twitter dan Instagram gue. Facebook nggak, karena nggak sering gue buka. Gue delete Twitter sama Instagram karena gue lumayan sering buka. Apalagi Twitter tuh dulu kayak gue nge-tweet mulu deh kerjaannya. Gue delete tuh. Emang awalnya kayak, apalagi pas pandemi, makin sendiri gue ibaratnya. Gue jarang ketemu orang, padahal kayak tahun 2019 gue ketemu orang mulu. Terus pas 2020, gue ngelakuin itu emang awal-awalnya kayak sepi juga ya coy. Tapi di sisi satu asik banget. Asiknya tuh karena kan gue tetap pakai WhatsApp. Jadi gue bisa tetap komunikasi sama teman-teman gue yang beneran temen. Karena kalau di sosmed menurut gue sih sebenarnya ada yang kenalan, ada temen yang sebenarnya nggak terlalu dekat, ada yang kebetulan satu sekolah. Tapi ya real friends ya akan selalu ada lah gitu, apapun kondisinya. Terus gue WhatsApp ya tetap sendiri, dan karena gue fokus ke diri sendiri, akhirnya gue juga bisa memilih apa yang gue mau. Karir apa yang ingin gue bangun. Gue lebih fokus ke hidup gue. Walaupun emang minusnya, walaupun ini nggak minus-minus juga sih, bisa jadi plus point, gue nggak update sama dunia. Gue nggak update sama dunia ketika itu. Tapi ya, that's fine. Karena dengan apa yang gue lakukan ketika itu, gue beneran bisa bangun karir gue dengan kerjaan yang alhamdulillahnya sampai sekarang kerjaan yang gue suka. Gue tuh pas itu memutuskan untuk fokus di ranah penerjemahan, karena gue tahu gue punya kemampuannya, walaupun gue bukan yang terbaik, tapi gue punya kemampuannya, gue punya kompetensinya, karena gue juga lulusan sastra Perancis, jadi gue lumayan tahu lah soal linguistik dan penerjemahan dan sastra. Jadi ya gue manfaatkan itu, dan satu lagi gue pede. Itu aja sih. Karena gue tahu, udah lihat banyak banget orang pinter, jauh lebih pinter, lebih cerdas daripada gue, tapi dia tidak menggunakan kapasitasnya di karir. That's okay, nggak apa-apa, kan pilihan. Tapi ya di sisi satu ya udah, gue punya pedenya. Dan itu yang akhirnya setidaknya bisa mendorong gue untuk memulai karir di penerjemahan, dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah lah, gue lumayan ada pemasukan yang cukup lumayan, at least bisa bayar listrik, bayar air. Dan akhirnya juga bisa menyupport side career satu gue lagi, yaitu sebagai CFP. Walaupun CFP emang gue juga jujur masih nge-build. Makanya gue bikin channel ini juga salah satunya, nanti gue pengen bisa
pelan-pelan ngasih ilmu gue terkait personal finance yang emang udah ada beberapa videonya juga kok, walaupun emang belum banyak. Seperti itu. Jadi kalau menurut kalian apakah solitude atau kesendirian itu penting? Apakah teman-teman takut untuk sendiri? Apakah justru sangat menikmatinya? Karena mungkin teman-teman tipe yang introvert yang emang ya udah enjoy dengan diri sendiri, atau enggak? Boleh banget lo komen di bawah. Dan thank you kalau misalkan teman-teman nonton sampai titik ini, I really appreciate it. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!